Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat murid-murid Bapak kelas 10 multimedia. Nah, ini adalah video penjelasan. Kali ini kan agak beda dari yang kemarin-kemarin. Kemarin kan kita udah tugas. Yang ini Bapak mau ngasih tahu penjelasan apa sih itu bitmap, apa sih itu yang namanya vektor, gambar bitmap, gambar vektor. Nah, pertama nih Bapak mau jelasin yang gampangnya dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan bedanya Adobe Photoshop sama Adobe Illustrator? Nah, beberapa tugas kemarin kan Bapak itu nyuruh kalian pakainya Adobe Photoshop nih, yang kayak gini nih. Kita bikin Twibbon, kita bikin objek, gitu kan pakai Adobe Photoshop. Nah, apa bedanya sama Adobe Illustrator? Nah, Adobe Photoshop ini adalah salah satu software untuk mengedit foto. Ya, dari namanya aja Photoshop ya, foto dari asal katanya foto. Nah, yang bisa diedit di sini hanya foto. Maksudnya foto itu apa sih? Foto itu atau dalam garis miring gambar bitmap adalah gambar yang tersusun dari ribuan titik-titik kecil. Nah, ingat ya, gambar bitmap adalah gambar yang tersusun dari ribuan atau jutaan titik-titik kecil. Nah, lihat nih. Ini Bapak, ini kan ada foto Bapak nih. Ini foto Bapak buat tugas kelas 11 atau 12 kalau nggak salah nih. Ini kalau Bapak gedein, nih lihat Bapak zoom, sorry bukan digedein ya, di zoom. Ini kita akan lihat bahwa nih gambar ini dari titik-titik ya, kotak-kotak kecil nih tersusun dari ribuan nih, jutaan, bahkan mungkin miliaran nih titik-titik ya. Ini titik-titik, kotak-kotak ini titik-titik. Lihat nih ya. Nih Bapak warnain ya supaya kalian nggak kelihatan nih. Ini merah nih. Ini titik-titik ini nih yang membentuk. Nah, ini kan titik-titik kotak-kotak nih. Ini kalau di zoom out, dijauhin tuh lihat. Ini adalah yang membentuk gambar ini ya. Jadi gambar bitmap adalah gambar yang terdiri dari susunan titik-titik ya, bit gitu kan, ibaratnya bit dari bit kecil-kecil tuh. Kalau di zoom in tuh gede, lihat kotak-kotak ke titik-titik. Nah, apa sih hubungannya titik-titik ini? Jadi supaya kalian tahu, semakin rapat, semakin banyak titik-titiknya, maka gambarnya akan semakin bagus. Nah, kita lihat ya, kita ini dulu nih. Kita telah dulu. Gambar ini ukurannya berapa? Nah, ini gambarnya, ukurannya, nih Bapak buka dulu nih, image canvas size. Ukurannya adalah 109 cm kali 145 cm. Nah, pertama kita coba dulu nih, ukuran-ukuran kertas. Lihat ya, Bapak mau bikin lembar kerja baru. File, new. Nah, di dokumen type-nya Bapak mau pakai international paper ukuran A4. A4 itu kertas yang ada di tukang fotokopi ya. Di tukang fotokopi itu ada kertas A4 tuh. Yang putih tuh, yang biasa. Bapak ada contohnya nggak sih? Ya pokoknya kertas putih biasa tuh. Kertas putih yang bentar Bapak ambil dulu. Bentar. Dapat sekalian deh ya. Nih kertas ini nih ukurannya A4. Nih kertas ini ukuran A4. Berapa sih ukuran A4? A4 itu lebarnya 21 cm, tingginya 29,7 cm. Tingginya 29,7 cm. Ya, itu kertas A4. Kita okein. Nah, lihat kan kertas seperti ini. Nah, sorry, belum diokein. Bentar ya, file new, Bapak lupa nih. Resolusinya 300 pixel per inci. Berarti dalam 1 inci tuh, ini nggak ada penggaris senti kali ya. Coba Bapak cari. Bapak ada penggaris. Nah, nih. Nah, ini kan 1 inci nih. Yang di bawah nih 1 inci nih. 1 inci nih. 1 inci segini nih. Ya. 1 inci itu berarti ada dalam per 1 inci ada 300 titik. 300 titik-titik tadi itu ada 300, dalam 1 inci ada 300 titik. Nah, Bapak okein. Nah, ini adalah 300 titik per inci adalah ukuran paling standar. Nih Bapak pindahin nih.
Bapak pindahin gambar ini ke sini. Nah, tuh ya. Gambarnya tetap terlihat bagus, ya. Gambarnya tetap terlihat oke. Nah, coba kertasnya kita duplikat. Kita ganti kita ganti gambarnya. Image size Bapak ganti resolusinya jadi cuma 5. Atau mungkin 4 piksel per inci. Bapak oke coba. Ukuran kertas sama, tapi pikselnya per inci itu cuma 5. Nih, gambarnya kayak begini nih, hancur. Ya, nggak kelihatan. Nih, lihat. Ya, ini ukurannya tetap sama nih, 21 cm nih. Dari ujung sini sampai ujung sini, ini 21 cm. Cuma titik-titiknya nih berubah. Ya, tuh lihat, jadi makin gede-gede. Jadi hancur tuh gambarnya ya. Kebayang ya? Nah, sekarang Bapak andu nih, Bapak balikin lagi. Kalau seumpama, kalian pikirin nih. Kalau seumpama, ukuran kertasnya Bapak kecilin. Tapi, ukuran kertasnya jadi 1 cm. Ukuran kertas jadi 1 cm. Bentar. Image saya. Ukuran kertas Bapak jadiin 1 cm. Tapi resolusinya 300 tetap. Kayak gimana kita okein? Hancur tetap. Tuh jadi hancur tetap. Ini tuh jadi low resolution. Resolusinya jadi rendah. Ukuran kertas jadi cuma 1 cm nih. Walaupun dia tetap 300 dpi, tapi kalau ukuran kertasnya jadi kecil ya gambarnya berantakan. Ukuran sesenti kan segini, kecil banget. Mana ada gambar foto sesenti. Ada ukuran foto 3x4, 2x3 tuh kalau kalian bikin ijazah. Cuma kan fotonya nggak ada yang kayak begini, biasanya cuma kepala doang ya. Paham ya? Udah bisa dimengerti ya? Udah bisa dibayangin ya? Apa sih hubungannya panjang lebar sama tingkat kerapatan gambar ya. Nah, sekarang kalau yang namanya Adobe Photoshop itu nanti kita kan udah belajar makin ke sana kita makin belajar lah ya buat manipulasi foto, buat ngewarnain. Ini kan ada pensil, ada brush buat ngewarnain gambar, buat bikin gambar juga bisa. Nah, sekarang apa sih bedanya sama Adobe Illustrator nih? Bapak lagi buka Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah software menggambar yang gambarnya terbentuk dari perhitungan matematis. Kayak gimana sih contohnya nih? Bapak mau file, new, Bapak mau bikin kertasnya sama nih ya, A4. Nah, Bapak okein. Nih, gini. Mungkin kalian pas kelas 10 nanti belajar matematika, entah sama Bunia, Bapak lupa. Bunia apa Pak Fauji, Bapak lupa. Ini yang namanya matematika kan ada yang namanya vektor, terus bikin kurva kan. Mungkin SMP malah pernah tahu kalian bikin kurva kayak gitu. Nah, itu di sini Adobe Illustrator itu adalah alat yang dimana itu terbuat dari gambar yang terbentuk dari perhitungan matematika. Contoh gini, lihat nih ya. Nih, Bapak mau bikin sebuah node, sebuah kurva terbuka aja ya. Nih, lihat. Nih, mungkin kurang kelihatan. Nih, Bapak tebelin dulu dah. Biar kagak bingung. Nah, nih lihat no. Bapak bikin kurva terbuka no ya, kayak gini tuh lihat. Nah, ini gambarnya kalau kalian pernah bikin vektor di matematika, bikin kurva-kurva yang kayak gini perhitungan. Nah, ini barangnya nih, gitu. Ini hasilnya nih. Jadi maaf ngupil. Poin A ke poin B berapa ininya, berapa panjangnya tuh, lihat tuh. Nih lihat, ini nih tuh. Ini ada angka-angkanya, ini Bapak nunjuk nggak kelihatan ya. Tuh poin-poinnya tuh. Ini yang namanya vektor nih. Keunggulannya apa sih? Keunggulannya adalah, perhatiin nih. Keunggulannya nih. Ya, keunggulannya adalah kalau digedein, kalau gambarnya kita zoom, itu nggak bakal pecah nih. Lihat nih ya, ini ukuran sama ya, A4. Ini nggak ada yang namanya DPI kagak ada. Nggak ada yang namanya resolusi di Adobe Illustrator, kecuali kalian pengen jadiin gambarnya JPEG. Kecuali kalian pengen nge-export ke Adobe Photoshop. Cuma yang namanya vektor, kalau di zoom tuh kagak bakal pecah nih. Bapak zoom tuh, lihat tuh, kagak bakal pecah segila-gila. No, lihat no. Tetap ujungnya runcing, nggak ada namanya tuh zoom tuh, lihat parah ini. Lihat nih, gede banget nih zoomnya tuh, lihat. Nih.
ya. Nah, tapi wah bagusan Adobe Illustrator dong Pak Widi. Nggak gitu caranya. Itu bodoh. Anak MM nggak boleh bodoh ya. Kegunaannya beda. Di sini di Adobe Illustrator kamu nggak bisa ngedit foto. Ya, begitu juga di Adobe Illustrator nggak bisa bikin vektor seperti ini. Ya, beda-beda ya kegunaannya ya. Di Adobe Illustrator bisa bikin ilustrasi sederhana vektor, ya, bukan berarti nggak bisa, bisa. Cuma untuk manipulasi foto nggak bisa, ya. Di sini objek-objeknya juga lebih enak untuk geser-geser objek. Cuma kan nggak ada objek-objek yang sophisticated, complicated kayak di Adobe Photoshop yang mungkin mewarnai kayak komik-komik Marvel itu kan berwarna-warni. Di Adobe Illustrator nggak bisa seperti itu, gitu. Kira-kira itu standar awal kita belajar namanya bitmap atau vektor. Jadi kedepannya mungkin kalian bisa lebih paham lagi. Nah, kira-kira untuk pertemuan kali ini gitu aja ya. Kita ngebahas bitmap atau vektor. Tugasnya apa? Tugasnya kita dengerin nih Pak Widi yang lagi ada di studio ya. Terima kasih.